Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Tapi di sini saya pakai syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, namanya Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini disusun oleh Al-Alim Al-Fadil wal Wara' Kamil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Luar biasa, ulama-ulama dulu itu punya karya-karya kitab luar biasa, ulama Indonesia terutama. Pada pertemuan kemarin kita sudah banyak membahas tentang fadilah atau keutamaan dari sholat malam, mengacu pada hadis Rasulullah SAW bahwa afdalus sholati ba'da sholatil maktubah, yakni as-sholatu fi jawfil lail, bahwa sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari dibandingkan dengan sholat yang dilaksanakan pada siang hari. Mengapa pada malam hari ini mempunyai keistimewaan tersendiri? Karena sebagaimana yang dijelaskan pada minggu lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malamnya itu turun ke langit dunia. Bagaimana sabda Rasul, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap malam turun ke langit-langit dunia. Nah, ketika sepertiga malam terakhir itu sudah sampai, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku waktu ini, kali ini, maka pasti akan aku kabulkan doanya. Wa may yas'aluni faqad u'tiyalahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku saat ini, pasti akan aku kabulkan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'ughfiralahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Itulah kenapa kemudian sholat pada malam hari itu begitu istimewa, terutama untuk kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan dari waktu sepertiga malam terakhir itu kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afada bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Li'anna al-insana idza syara'a fi sholati min awwalil waqti wa fi dhalikal waqti zulmatun kanat malaikatul laili hadiratun. Nah, di antara keutamaan sholat malam atau waktu sepertiga malam terakhir itu adalah barang siapa yang bersegera melaksanakan sholat sementara waktu itu masih gelap, zulmatun itu gelap, sementara waktu itu masih keadaan gelap, kanat malaikatul laili hadiratun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat yang bertugas pada malam hari, menjaga pada malam hari itu untuk turun ke bumi menyaksikan sholat kita. Jadi sholat kita itu dikelilingi oleh para malaikat. Itu keutamaan sholat malam. Summa idza imtadatis sholatu bisababi tartilil qiraati hatta dhaharat dhaw kanat malaikatun nahari hadiratun aidan wa hum yashhaduna sholatahu. Lebih-lebih lagi, sholat yang kita laksanakan pada malam hari itu kita laksanakan dengan sangat lama.
dengan sangat lama disebabkan mungkin karena bacaan kita yang panjang sekali. Maka tidak hanya malaikat yang bertugas pada malam hari yang akan turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan sholat kita, tetapi juga para malaikat yang bertugas pada siang hari juga akan hadir menyaksikan sholat kita. Jadi kita sholat, ketika sholat malam itu dipenuhi dengan para malaikat. Tentu saja mereka itu memohonkan rahmat untuk kita semua, memohonkan maghfirah untuk kita semua. Karenanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu pasti beliau itu sangat lama sholat malamnya, lama sekali. Ini terbukti ketika sahabat Hudzaifah itu melaksanakan sholat malam bersama dengan Rasulullah. Kata beliau, Rasulullah itu kalau sholat malam beliau sangat lama sekali. Ketika itu Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah, Saya pikir ketika Rasulullah sampai pada ayat ke-100, saya pikir beliau itu mau ruku. Tetapi ternyata tidak. Beliau tetap melanjutkan bacaannya sampai akhir surat Al-Baqarah. Saya pikir di akhir surat Al-Baqarah itu beliau mau ruku, tetapi ternyata tidak. Beliau melanjutkan bacaannya pada surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Saya pikir, kata beliau, kata Hudzaifah, Rasulullah ketika akhir surat Ali Imran itu mau ruku, tetapi beliau tetap melanjutkan bacaannya pada surat An-Nisa sampai akhir ayat An-Nisa itu baru kemudian beliau ruku. Dan ternyata yang lebih mencengangkan lagi, rukuknya beliau itu sama persis lamanya dengan ketika beliau berdiri itu. Demikian juga iktidalnya, ketika beliau iktidal itu lamanya juga sama persis dengan ketika beliau ruku. Sujudnya juga demikian, sama persis lamanya dengan ketika beliau iktidal. Sampai akhir sholat semua gerakan itu sama-sama lamanya. Jadi beliau benar-benar berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar menghadirkan hati beliau untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak heran ketika Siti Aisyah kemudian melihat kaki beliau itu sampai bengkak karena melaksanakan sholat malam. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah itu, "Ya Rasul, mengapa begitu lama sholatnya? Kenapa begitu hebatnya melaksanakan sholat malam, padahal engkau sudah mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dosa-dosa engkau baik yang lalu maupun yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan jaminan surga kepada engkau. Mengapa engkau begitu khawatir?" Tapi apa jawaban Rasulullah ketika itu? "Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah saya salah kalau saya ini hanya berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau itu melaksanakan sholat malam itu bukan karena sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi lebih kepada betapa anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besarnya yang telah dilimpahkan kepada beliau, sehingga niscaya bagi kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini jamaah, kalau kita mau main hitung-hitungan, ini informasi ini saya dapatkan dari grup WhatsApp itu. Monggo silahkan nanti dicek kevalidannya. Jadi harga oksigen di rumah sakit itu kurang lebih sekitar 25.000 per liternya. Sementara harga hidrogen itu harganya di rumah sakit itu kurang lebih sekitar 10.000 per liternya. Nah, manusia ini setiap hari, kita ini setiap hari membutuhkan sebanyak 2.800
80 liter oksigen dan 11.376 liter hidrogen. Nah, kalau itu kemudian kita hargai dengan nilai rupiah, kalau itu kemudian kita konversikan ke nilai rupiah, maka setiap hari sepatutnya kita membutuhkan uang sebesar 185 juta rupiah untuk sekedar bertahan hidup. Bayangkan kalau 185 juta rupiah itu kemudian kita kalikan menjadi 30 hari, 1 bulan, maka kita membutuhkan oksigen maupun hidrogen itu sebesar 5 miliar rupiah per bulan. 5 miliar rupiah per bulan. Dan faktanya selama ini kita menikmati oksigen maupun gas hidrogen itu secara gratis, secara cuma-cuma. Kalau masuk rumah sakit itu ya silakan aja dicek hidrogen maupun oksigen itu berapa harganya. Karenanya tidak heran ketika Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Sebagai ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya nikmat yang sudah kita dapatkan selama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam kitabnya membagi syukur menjadi dua. Ada syukur kecil, ada syukur besar. Apa itu syukur kecil? Syukur kecil itu adalah fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman ala syakir am ghairi. Adalah ungkapan pujian, ungkapan sanjungan kepada zat yang memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat, kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah, itu nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan saudara-saudara kita misalnya yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Nah, maka kalimat yang harus kita ucapkan dari mulut kita adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi itu masih syukur kecil. Dan yang paling penting di dalam syukur adalah lan yakuna syukru illa bi khairin. Bahwa syukur itu hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Tidak boleh syukur itu kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang jelek. Seperti misalnya ada saingan kita, tetangga kita yang sedang jatuh miskin, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, syukurin. Sekarang saya sudah tidak punya saingan misalnya. Ini bukan syukur namanya. Karena syukur itu hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Ada juga orang yang misalnya ugal-ugalan di tengah jalan. Ugal-ugalan karena sudah kesel, mangkel gitu, sampai beberapa meter kemudian dia jatuh. Spontan kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, syukurin biar mampus sekalian misalnya. Ini nggak boleh, karena syukur itu hanya boleh diucapkan untuk ketika kita mendapatkan kebaikan saja. Di samping syukur kecil ada juga namanya syukur besar. Apa itu syukur besar? Sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi mimma khuliqa li ajli, yaitu mendaya gunakan dari anugerah yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi penciptaannya. Mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, mulut fungsinya untuk berbicara, kaki fungsinya untuk melangkah, tangan fungsinya untuk memegang, hati fungsinya untuk merasa, dan lain sebagainya. Ini digunakan sesuai dengan fungsinya. Tetapi yang paling penting sekali lagi bahwa syukur itu adalah
lan yakuna syukru illa bi khair. Syukur itu wajib hukumnya digunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Berarti bagaimana? Mata harus kita gunakan untuk melihat kebaikan saja. Telinga harus kita gunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan saja. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik saja. Kaki kita gunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik-baik saja. Kalau mata kemudian kita gunakan untuk melihat maksiat, kemudian mulut kita gunakan untuk mencaci, memaki, memfitnah, mengadu domba, merendahkan orang lain, kemudian mata kita gunakan untuk melihat maksiat, telinga kita gunakan untuk mendengar maksiat, kaki kita gunakan untuk melangkahkan ke tempat maksiat, atau hati kita gunakan untuk kikir, riya misalnya, sombong, ujub dan lain sebagainya, maka ini bukan syukur lagi namanya, tetapi lebih kepada kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah nikmatku, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tidak peduli jamaah berapa banyak zikir yang sudah kita ucapkan, berapa banyak solat, berapa lama solat yang sudah kita lakukan, berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan, tetapi kalau mulut ini masih kita gunakan untuk memfitnah, mencaci, mengadu domba, menggibah dan lain sebagainya, maka jangan pernah berharap bahwa Allah akan menempatkan kita di tempat yang paling mulia nanti di sisinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk manusia itu sebaik-baiknya ciptaan, tetapi kami juga akan menempatkan manusia itu di tempat yang paling rendah, yaitu tadi kalau dia tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan itu sesuai dengan fungsi penciptaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Rasulullah itu begitu hebat, begitu kerasnya melaksanakan sholat malam itu semua semata-mata ingin menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini seharusnya juga harus kita teladani, bahwa kita juga harus berusaha bangun malam, kemudian melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, tentu saja sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tidak perlu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jika itu sekiranya membuat malal. Malal itu artinya adalah jenuh. Ya, kalau kita mencontoh Rasulullah, niatnya sudah mau mencontoh Rasulullah, sholat malam lama sekali, tetapi itu hanya kita lakukan 1-2 hari, mending jangan. Mending lakukan sedikit-sedikit saja, yang penting konsisten, lebih-lebih istiqomah. Apa bedanya konsisten dengan istiqomah? Ya beda. Kalau konsisten itu lurus, jadi bentuknya itu lurus seperti horizontal gitu. Nah, tapi kalau istiqomah itu maknanya lebih dalam. Jadi istiqomah itu maknanya bahasa Arab itu maknanya lebih dalam dibandingkan dengan bahasa Inggris. Jadi banyak orang menganggap bahwa istiqomah itu ya lurus aja gitu. Kalau hari ini 2 rakaat ya 2 rakaat terus. Tapi kalau istiqomah itu kalau hari ini 2 rakaat kok kurang ya? Kok enak kayaknya sholat tahajud, kok adem kayaknya hati itu. Nah 1 minggu lagi ditambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat 1 minggu lagi kok merasa kurang, nikmat kayaknya. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat rasanya. Dialog dengan manusia saja berjam-jam saya bisa, nikmat. Al-Quran itu kan nikmat. Apalagi saya berdialog dengan Allah itu tambah nikmat lagi.
Nah, 1 minggu lagi ditambah lagi menjadi 6 rakaat, kurang lagi ditambah lagi menjadi 8 rakaat. Itu istiqomah. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu namanya istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang terpenting dari uswah, dari meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ghirah. Ghirah itu keinginan kita untuk bangun melaksanakan sholat malam, sekalipun secara kuantitas tidak sama persis dengan sebagaimana yang Rasulullah lakukan itu. Sekalipun hanya 2 rakaat, setelah itu tidur lagi, itu tidak apa-apa. Yang penting punya ghirah, punya keinginan untuk bangun dari tidur itu. Wa aidan al-insanu idza syara'a fi sholati subhi min awwali hadzal waqti wamtaddat al-qira'ah wamtadatil qira'atu fa fi athna'i hadzal waqti yanqalibul alam minadh-dhulmati ila ad-dawi. Jadi demikian juga apabila seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Lebih-lebih lagi jika sholat subuh yang kita laksanakan itu bacaannya panjang. Biasanya kalau sholat subuh itu ya minimal sabihisma. Apa itu? Al-a'la, kemudian hal ataka haditsul wasyiyah. Jadi keutamaannya itu sangat besar. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh kemudian dilakukan dengan lama, disebabkan karena panjangnya bacaan yang kita baca itu, maka diibaratkan atau digambarkan dunia ini atau alam semesta ini berubah, yang awalnya gelap menjadi terang benderang. Itu keutamaannya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di awal waktu dan bacaan ketika sholat itu dipanjangkan, membaca surat-surat yang panjang, maka digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini alam semesta ini dari yang awalnya gelap itu menjadi terang benderang, menjadi terang benderang. Fadzulmatu munasabatunil maut wal adam. Karena sesungguhnya kegelapan itu identik dengan kematian dan ketiadaan. Fadzulmatu munasabatunil maut wal adami. Karena sesungguhnya kegelapan itu identik dengan kematian dan ketiadaan. Jadi sebenarnya tidur itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, identik dengan kematian. Jadi kegelapan itu identik dengan kematian. Waddau'u, sementara cahaya atau terang menderang itu munasabatun lil hayati wal wujud, identik dengan kehidupan dan keberadaan. Apa keberadaan? Eksistensi, dengan keberadaan, dengan wujud. Jadi kalau kegelapan tadi identik dengan kematian dan ketiadaan, maka terang menderang itu identik dengan kehidupan dan keberadaan. Fal insanu lamma qama min manamihi faka'annahu intaqala minal mauti ilal hayati. Maka ketika manusia itu bangun dari tidurnya, jadi diibaratkan atau seakan-akan dia berpindah dari kematian menuju kehidupan. Lamma qama min manamihi faka'annahu intaqala minal maut ilal haya. Jadi ketika kita bangun dari tidur itu, jadi ibaratnya kita sedang bangun atau kita sedang bangkit dari kematian menuju kehidupan. Karena kan kematian itu memang diidentikan dengan
tidur itu diidentikan dengan kematian. Jadi aslafunas soleh itu, para ulama-ulama pendahulu kita itu mengidentikan tidur dengan kematian, dengan ya semi mati lah, semi mati. Jadi makanya orang-orang dulu itu, ulama-ulama kita terdahulu itu, ketika dia tidur, posisi tidurnya itu sama persis dengan mayit itu. Jadi menghadapnya harus ke kanan, Jadi anggota tubuh di depan ini harus menghadap ke kiblat. Jadi orang-orang ulama-ulama kita terdahulu itu kalau tidur seperti mayit itu. Kita membayangkan bagaimana mayit yang ada di kuburan itu. Karena tidur identik dengan kematian. Bahkan Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, mengatakan kalau kalian mau tidur, usahakan kalian nulis wasiat kepada keluarga kalian. Jadi kita usahakan menulis wasiat kepada keluarga kita, karena bisa jadi bisa jadi itu merupakan akhir kehidupan kita, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur itu mengambil ruh kita, mematikan kita. Bahkan Imam Al-Ghazali juga mengatakan sebelum kita tidur itu usahakan kita muhasabatun nafsi dulu, melakukan muhasabah atau melakukan introspeksi dulu, mengingat-ingat dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan sehari penuh. Itu yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum tidur. Jadi sebenarnya tidur itu semi mati. Jadi tidur, kalau orang menganggap tidur itu biasa-biasa saja, sebenarnya tidur itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karenanya di dalam ayat Al-Qur'an itu menjelaskan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kami, dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, manamukum fil laili wan nahar, adalah keadaan tidur. Kita bisa membayangkan tidur itu kan adalah keadaan yang sangat krusial, di mana kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi seandainya ada musuh, itu sangat efektif dia menyerang ketika kita dalam keadaan tidur. Misalnya ada musuh kita itu, ya sangat mudah sekali orang itu diserang oleh musuh ketika dia dalam keadaan tidur. Karenanya tidur itu sebenarnya bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi justru adalah hal yang sangat krusial. Yaitu tadi Rasulullah itu ketika mau tidur justru membaca ayat-ayat atau membaca zikir-zikir, sebagaimana zikir yang kita baca setelah sholat itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la hayata wa la mauta wa la nusyura. Jadi justru hadis yang menjelaskan tentang zikir setelah sholat itu sebenarnya lebih sohihan hadis yang menjelaskan tentang zikir ketika mau tidur. Kalau kita kan sembarangan tidur, tanpa doa dan lain sebagainya. Mana aja. Padahal tidur itu adalah keadaan yang sangat krusial. Dan salah satu di antara tanda bahwa tidur itu adalah sangat krusial atau sangat baik, sangat utama atau sangat diperhatikan, yang harus kita perhatikan adalah bahwa ketika kita tidur, kita itu bisa istirahat dari melakukan dosa-dosa. Orang itu kalau dalam keadaan sadar mudah sekali melakukan dosa, tetapi kalau tidur itu kita bisa istirahat dari dosa-dosa. Bayangkan kalau sehari semalam kita tidur, ya berarti kita tidak berdosa selama sehari semalam.
Jadi tidur itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu atau bukan keadaan yang biasa, tapi justru di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tidur itu adalah hal yang paling utama atau hal yang diperhitungkan. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan tidur, menjadikan keadaan tidur baik di malam hari maupun di siang hari. Dan jangan lupa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sholat sunnah fajar yang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar itu menurut ulama mayoritas yaitu sholat qobliyah subuh. Di qobliyah subuh itu pahalanya besar sekali. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang paling kaya, siapa? Bill Gates misalnya, yang mempunyai kekayaan sampai 180 miliar US dollar, ini masih kalah kayaknya dengan orang yang melaksanakan sholat qobliyah atau sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat. Yaitu tadi rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa salat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain menjelaskan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'akhudan minhu ala rakaatail fajri, bahwa Siti Aisyah menjelaskan Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat sunnah sesungguh-sungguh ketika beliau melaksanakan sholat 2 rakaat fajar itu. Sekalipun Rasulullah melaksanakannya sangat ringan, yukhaffifuha, kata hadis itu mengatakan yukhaffifuha, bahwa Rasulullah itu sangat ringan melaksanakan 2 rakaat fajar itu, sholat sunnah 2 rakaat fajar itu. Ya, artinya ringan itu berarti membaca ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek seperti Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, kemudian Al-Alaq dan Al-Falaq dan lain sebagainya. Bahkan di hadis yang lain mengatakan malam yusolli rakaatal fajri hatta tatli'us syamsu falyusolliha, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu karena mungkin kepepet ke sholat subuh, disarankan oleh Rasulullah dia mengqodoknya setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu mengqodok sholat sunnah qobliyah subuh itu. Dari saking besarnya pahala yang akan kita dapatkan ketika melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan dari sholat malam yang kita laksanakan itu. Baik, itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah lebih dari 45 menit. Itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu di pertemuan depan 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.